Kita langsung mulai aja kali ya, biar nggak terlalu malam. Oke, kali ini kita bakal tutorial persiapan UTS ya, atau sebenarnya ujian 2 untuk matkul termo ini karena nanti ujiannya sekitar 6 kali. Jadi di ujian kedua ini kita bakal membahas analisis energi pada sistem tertutup. Mungkin kita awalnya bakal nge-review dulu materi-materi apa aja sih yang ada di sini gitu. Oke, jadi kurang lebih ada 6 ini. Sebenarnya ada 7, satu lagi kapasitas kalor. Cuma di sini kita bakal ngebahasnya sedikit aja. Jadi pertama kita bakal membahas bentuk energi pada sistem termodinamika, terus ada kalor dan kerja, macam-macam bentuk kerja, terus kerja pada bidang atas, lalu bentuk termodinamika dan efisiensi. Sebenarnya efisiensi ini kan udah pernah dibahas juga ya di bab sebelumnya. Jadi nanti bakal rada di skip dikit. Oke, lanjut. Bakal kita pertama bahas itu adalah bentuk energi. Jadi pada sistem termodinamika ini itu bisa dikatakan ada kedua kelompok energi gitu. Ada makroskopik, ada mikroskopik. Nah, makroskopik itu yang gimana sih? Nah ini bergantung pada outside reference gitu. Contohnya, kalau misalkan di sini kan gua ngasihnya potensial energi dan kinetic energy. Nah, potensial energi itu kan dia tergantung sama posisinya kan, terhadap acuan referensi kita gitu. Nah, kalau misalkan kinetic energi itu tergantung sama acuan si kecepatan referensi yang kita punya gitu. Kecepatan nolnya mau gimana sih gitu. Nah, itu maksudnya yang makroskopik energi itu kayak gitu. Nah, terus ada yang kedua, mikroskopik. Nah, itu berdasarkan dari molekular struktur dan aktivitas molekulnya gitu. Nah, contohnya di sini adalah energi dalam. Jadi energi dalam tuh ya ini, dia isinya tuh tergantung sama ini. Jadi sebenarnya ada banyak faktor kan. Si molekul itu kan geraknya macam-macam ya. Nah, tapi di sini diwakilkan secara matematisnya sebagai U, di mana U itu adalah total dari semua jenis mikroskopik energi. Nah, untuk detailnya itu bisa kalian baca di buku. Tadi barusan gue cek juga ada. Nah, dalam persoalan bab ini, biasanya sistem tertutup diasumsikan dalam keadaan stasioner. Maksudnya apa? Kecepatan dan si ketinggiannya, kalau misalkan kita tinjau dari energi potensialnya, itu konstan. Akibatnya apa? Nanti delta delta KE, delta PE-nya itu bakal sama dengan nol. Makanya nanti kalau kalian ngerjain-ngerjain soal itu biasanya kita kasih asumsi eh, nggak ada perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial kayak gitu. Nah, next. Nah, jadi energi itu dibagi lagi jadi dua nih. Ada static energy, yaitu energi yang disimpan atau terdapat dalam sistem gitu. Contohnya apa? Energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam internal energy gitu. Nah, dynamic energy itu yang seperti apa? Yang kedua ini yaitu energi yang tidak disimpan dalam sistem. Jadi dia tuh cuma lewat doang kayak gitu loh. Hanya melewati bidang batas. Contohnya apa? Q dan W. Q itu apa? Q itu kalor dan W itu adalah kerja gitu. Nah, kita bakal bahas pertama ini, kalor dan kerja. Kalor yaitu adalah bentuk energi termal yang berpindah akibat adanya perbedaan temperatur. Di sini perlu di-highlight ya, perbedaan temperatur. Jadi kalau nggak ada perbedaan temperatur, mestinya kalornya nggak ada gitu ya. Gitu. Nah, terus ada kerja. Ya, intinya semua bentuk perpindahan energi di luar kalor itu akan dijauh sebagai work kalau misalkan kita lagi ngerjain soal ini. Nah, di sini perlu diperhatikan banget nih, jangan sampai nanti salah tanda karena eh, kayaknya banyak yang kemungkinan bisa salah di sini. Jadi kayak misalkan pas gitu sebenarnya angkanya udah bener tapi pas lagi di operasi segala macam salah gara-gara tandanya itu. Nah, di sini konvensi yang kita gunakan yaitu kalau misalkan sistem yang menerima kalor ya, itu berarti kalornya positif. Kalau misalkan sistemnya ngirim kalor keluar, berarti itu nilainya negatif kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk gaya. Kalau untuk kerja bagaimana? Kalau kerja yang dilakukan oleh sistem itu jadi positif. Kalau kerja yang dilakukan kepada sistem itu jadi negatif. Nah, mungkin bakal lebih jelas nanti kalau misalkan kita udah ngebahas hukum satu termodinamikanya. Oke, sekarang kalor dan kerja. Jadi perlu diperhatiin ya, berbeda dengan properti termodinamika kayak model U, H gitu-gitu. Mereka itu kan bergantung terhadap keadaan ya, state-nya dia ada di mana gitu. Nah, kalau si kalor dan kerja ini tuh beda sifatnya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa W yang dari satu ke dua dengan jalur yang oranye ini itu sama aja dengan W yang satu ke dua dari jalur yang A ini atau yang B gitu. Karena eh, apa ya, kuantitas si kerja dan kalor ini dia tuh bergantung terhadap apa ya, fungsi lintasan gitu.
Tergantung lintasannya dia seperti apa, prosesnya dia seperti apa. Jadi nggak bisa ditinjau dari awal akhirnya aja, tapi lihat prosesnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, inti dari keempat ini itu sih. Oh ya, nah ini sistem itu menyimpan energi ya, bukan, bukan menyimpan heat, heat itu kalor atau kerja gitu. Oke, sampai sini konfirmasi dong, ini masih pada aman kan? Atau gua kecepatan? Aman kan? Oke. Oke, kita next ya. Jadi sini ada macam-macam bentuk kerja, mungkin, kasusnya kalau di soal itu kayak dia dikasih heater, heater-nya ya sekian gitu kan. Kira-kira dia ngeluarin, eee, dengan V sekian dan I sekian. Nah, biasanya kan kalian suruh ngitung tuh kerja yang dilakukan kepada sistemnya seperti apa. Nah, itu rumusnya kayak gini. Kalau mekanik, kalau nggak salah di tugas kalian itu PR itu ya, sempat ada ya spring ya. Nah, ini juga bisa dipakai nanti, terus shaft juga seperti ini. Sebenarnya yang perlu banget diingat itu rumusan secara umumnya. Rumusan secara umum itu ini, W sama dengan Fs atau kalau misalkan kita ubah dalam bentuk, apa nih, integralnya gitu ya, ya kan FDS gitu ya, atau integral dari satu ke 2 itu lintasannya FDS, kayak gitu. Nah, nanti rumus ini tuh bakal berguna untuk nentuin selanjutnya. Nentuin yang mana, nentuin yang ini. Sekarang kita bahas kerja pada bidang batas. Nah, secara general, rumus yang perlu kalian hafal tuh cuma ini doang. Sama aja kayak yang sebelumnya kan, yang mekanik. Nah, bedanya apa? Sekarang kita berurusannya dengan tekanan. Kalau tekanan itu, berarti nanti kita ngubah si F-nya itu dalam bentuk tekanan. Kan F sama dengan, sorry, P sama dengan FA ya. Nah, berarti F sama dengan apa gitu? Sama dengan P dikali A. Nah, terus P kali A ds, A ds kan bisa kita ganti jadi dV kan. Jadi integral P dV, ujung-ujungnya yang ini, yang perlu kalian hafal. Nah, nanti ini tuh bisa membantu kalian buat nentuin kasus-kasus yang ini. Isobar, kalau isobar ya P-nya konstan, kalau P-nya konstan kan ya udah begini kan ya. Kalau kita masukin ke rumus yang tadi, P-nya konstan, dapat kayak gini. Gitu. Nah, sekarang isohorik. Kalau isohorik nggak ada perubahan P-nya. Ya, artinya ini nol dong nilainya gitu kan. Gampangnya sebenarnya ini tuh integral PDV itu kan kalau udah belajar juga kan ya pas kalkulus ya. Ini tuh sebenarnya adalah menunjukkan luasan di bawah kurva ini gitu. Gitu. Makanya di soal yang di bagian yang ini dia bilang bahwa WA lebih besar daripada WB, lebih besar daripada WC karena kan luasan yang dilengkapi oleh yang bagian A ini lebih besar dibandingkan yang B dan lebih besar juga bagian yang C gitu. Oke. Nah, ini penurunannya. Nah, di sini ada yang agak ribet dikit, yang isotermal dan juga harus gas ideal. Jadi ini berlaku untuk kasus gas ideal isotermal kayak gitu. Kan kalau di gas ideal kan kita bisa melakukan kita bisa apa ya persamaan ini kan berlaku ya PV sama dengan MRT. Nah, nanti P-nya ini bisa kalian substitusikan ke persamaan yang ini nih. Jadi jadinya ya integral MRT per V gitu kan ya. Nah, nanti kan MRT kan dia konstan tuh. Dia keluarin tinggal sisa seper V dV dalam integralnya. Seper V dV kalau kita integralin jadinya logaritma natural. Jadinya ini. Kayak gitu. Oke. Nah, ini rumusannya. Oke, next. Nah, sekarang ini hukum termodinamika satu. Ini yang paling pentingnya di sini. Jadi sebenarnya ini tuh ngebahas apa sih? Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya sebelumnya. Ada yang namanya kalor, ada yang namanya energi, ada yang namanya kerja. Nah, si hukum satu termodinamika ini tujuannya adalah untuk menghubungkan kuantitas-kuantitas tadi, gitu. Jadi menghubungkan Q, W, dan E. Berdasarkan apa? Dia berdasarkan prinsip kekekalan atau kesetimbangan energi. Jadi, hukum satu termodinamika itu intinya jumlah perubahan energi dari total energi. Aduh, ini agak agak ribet gue terjemahinnya. Tapi intinya gini, energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar itu sama dengan energi yang ada di dalam sistem perubahannya gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Terus tadi kan kita sebelumnya udah bahas ya di bagian yang ini. Kalau misalkan E itu isinya tuh ada U, ada plus KE, ada plus PE. Yang tadi kita bahas merupakan statik energi. Nah, berarti nanti kita bisa masuk ini ke sebelah sini nih delta E sistemnya diganti pakai delta U
delta KE, delta PE. Yang di mana delta U-nya itu adalah ini, delta KE-nya adalah ini, delta PE-nya itu adalah ini. Kalian udah tahu kan bedanya U besar sama U kecil itu apa? Kalau U besar itu berarti besarannya dia ekstensif. Kalau misalkan ya U kecil intensif ya. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kan kalau kita lihat sistem ini, key itu kan tadi bisa masuk bisa keluar. Makanya nanti yang masuk ke sistemnya ya ada key, ada W juga gitu. Berarti yang plus itu ada key in, ada W in gitu kan. Oh ya, sama satu lagi, ini sebenarnya belum kita bahas di bagian yang ini. Apa namanya? Kan gini, energi itu bisa bisa bertambah atau berkurang kalau misalkan kita beri key atau beri W, dan juga ada satu lagi kita ada yang namanya mass transfer gitu, perpindahan massa, perpindahan massa. Tapi kan ini kita sistemnya tertutup ya, jadi ininya kita abaikan untuk sekarang bagian ininya. Jadi kita tinggal bagian ini aja gitu. Nah, ini key in sama W in itu yang total energi yang masuk, yang key out sama W out itu total energi yang keluar. Sama dengan delta E system. Delta E systemnya mana? Yang tadi. Yang ini. Tapi kan kita kan udah bahas juga ya sebelumnya, karena ini adalah kasus stationary. Stationary apa tadi? Gua agak lupa, sorry. Stasioner ya. Ada stasioner. Nah, maka nanti delta EK sama delta EP-nya kan 0. Jadi tinggal sisa Q net min W net sama dengan delta U. Nah, sebenarnya untuk konversi tanda yang sebelumnya itu, sebelumnya gua kasih, itu bisa kalian turunkan dari sini juga gitu. Kalau logikanya gini, kalau misalkan, ini kan internal energi ya, internal energi yang kalian punya di dalam gitu. Kalau kalian misalkan berikan kalor tuh contohnya kayak kalian panasin, maka energi yang dalam tubuh kita bakal nambah kan. Berarti kalau misalkan kita beri kalor, jadi positif. Nah, kalau kita keluarkan kalor, anggap suhu di luarnya itu lebih dingin dibandingkan suhu kita gitu. Itu kan kita bakal ngeluarin kalor kan. Ya, gitu. Nah, itu nanti kalau energi yang ada dalam tubuh kita itu bakal berkurang. Jadi, kalau Ki yang keluar itu negatif. Nah, terus kalau yang kerja gimana? Ya simpelnya sih balikannya ya. Tapi kalau kalian mau memakna fisiknya, ya kalau kalian melakukan suatu kerja, anggap eh, tadinya tubuh kalian itu punya 10 kilojoule gitu. Terus kalian lari dari sini ke Saraga gitu. Nah, itu kan kalian melakukan kerja kan. Kalau melakukan kerja itu berarti W yang yang dilakukan oleh sistemnya itu dia bakal membuat si delta U-nya itu berkurang. Ya enggak? Makanya W ketika dilakukan oleh sistem bakal membuat delta U berkurang atau W-nya itu jadi positif gitu. Tapi kalau misalkan kebalikannya, dikerjakan suatu suatu kerja gitu, lu diberikan suatu kerja sistemnya, maka energinya kan bakal naik. Berarti gimana caranya biar ini naik? Ya ini harus jadi plus kan. Gimana caranya ini jadi plus? Ya W net itu harus negatif. Nah, ini efisiensi sebenarnya singkat aja. Efisiensi itu suatu kuantitas yang menyatakan seberapa baik pengonversian energi atau sebuah proses transfer tercapai. Ya, intinya ini aja sih. Yang outputnya berapa dibagi dengan yang inputnya hasil. Gitu. Oke, untuk materinya segitu gimana? Pada aman nggak kira-kira untuk materi ini? Oke, gua asumsikan aman ya. Oke, gimana? Oke, sip. Oke, kita langsung aja ke latihan soalnya. Oke, mungkin gua coba balik lagi. Sebelumnya, ini ya. Nah, di sini kan tadi ada berbagai macam bab ya, subbab gitu ya. Nah, di sini gua bakal fokusin ke yang ini, 4 tambah 5. Karena yang ini tuh sebagai pengantar aja sih. Yang 3 awal ini sampai 6 juga semacam pengetahuan aja. Yang 4 5 ini bakal difokusin di ujian nanti, kayak gitu. Jadi, bakal ada 2 tipe gitu lah kurang lebih. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, yang 4 tambah 5 ini. Ya ujung-ujungnya yang 4 ini bakal kepake di 5 juga. Oke, mungkin pertama gue bakal bahas yang bagian
Gue bakal bahas pertama yang ini dulu, kalor dan kerja ya. Sebenarnya ini pun satu termodinamika juga. Oke, jadi soalnya gini, aman kan ya? Share screen-nya udah kelihatan kan? Soalnya, gimana gimana? Soalnya udah kelihatan belum? Oke, di sini gua udah kasih clue sih di sini ya, udah gas ideal. Kenapa gas ideal? Awas hati-hati. Sekali lagi, di sini kan udah gas hidrogen ya. Ya berarti udah pasti dong kita pakainya gas ideal gitu tabelnya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba pakai yang saturated water atau enggak saturated yang refrigerant gitu. Oke. Oke, jadi pertama nih gini. Oke, mungkin ada yang mau tanya nggak? Kira-kira tips pengerjaan soalnya kayak gimana gitu ya? Kalau dari gua sendiri, itu biasanya step pertama pasti baca soal. Jadi baca soal itu, nanti coba kalian definisikan seperti ini nih, sistemnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, substansinya apa. Di situ kan kalian udah ke filter tuh, substansinya kalau misalkan H2 berarti ya udah kita bakal pakai tabelnya gas ideal gitu. Nah, habis itu kalian buat skemanya. Kira-kira dari soal ini tuh skemanya kayak gimana sih gitu. Nah, jadi skema itu yang sebenarnya bakal membantu kalian banget sih buat nentuin alur-alur ke depannya kayak gimana. Nah, habis itu kalau gue biasanya langsung aja ke si hukum termodinamika satu. Dari situ nanti bakal ketahuan kira-kira kita butuh apa aja sih gitu. Butuh properti apa aja kayak misalkan di sini kita bakal butuh M total, kita bakal butuh U2, kita bakal butuh MA, kita bakal butuh 1A dan seterusnya kayak gitu. Nah, nanti dari situ baru kalian cariin satu-satu. Kalau udah ketemu satu-satu, nanti tinggal disubstitusiin kayak gitu dan selesai. Oke? Itu kalau misalkan apa ya, kayak flow chart-nya gitu loh. Oke, lanjut ya. Jadi soalnya itu adalah diberikan sebuah tangki kokoh berisi gas hidrogen, oke, dengan volumenya itu dari 0,5 meter pangkat 3 pada 20 derajat Celcius dan 600 kPa dihubungkan melalui katup dengan 0,5 meter pangkat 3 tangki kokoh lainnya. Jadi ini ada A sama B gitu. Yang satunya 0,5, yang satu juga sama 0,5, tapi berbeda si keadaannya. Kalau yang sebelah kiri itu suhunya 20 derajat Celcius, yang dengan P-nya juga 600 kPa, tapi yang kanan itu 30 derajat Celcius dan P-nya 150 kPa. Nah, kemudian suatu saat nih si katup ini dibuka. Jadi nanti bakal bakal gimana? Bakal kayak ada perpindahan kalor segala macam gitu-gitu, Kak. Yang bakal nanti ujung-ujungnya ada kesetimbangan termal. Nah, di sini dikasih tahu nih kesetimbangan termalnya berapa, 15 derajat Celcius. Nah, terus diminta tentukanlah tekanan akhir kedua tangki serta kalor dilepas ke lingkungan. Kan karena udah dilepas ya si ininya ya, si katup ininya. Berarti kan ini dianggapnya udah sebagai satu sistem. Jadi nanti kita bisa tinjau sebagai satu sistem aja gitu. Oke, seperti biasa kita tulisin dulu sistemnya tertutup, dua tangki kokoh dihubungkan dengan valve yang tadi ini valve-nya. Terus prosesnya kayak konstan. Apa ya itu juga tangki kokoh terus ya kan nggak mungkin nambah lagi ya volumenya ya. Ya dia nambah karena ini kan kalau kita buka valve-nya jadi A tambah B kan. Tambah itunya aja tapi kan sebenarnya totalnya tetap sama. Terus substansinya tadi H2 sebenarnya ini nggak bisa langsung begini. Mau gue langsung cepet aja dianggap gas ideal. Kan ada syarat gas ideal itu ya yang PCR itu. Nanti kalian coba bisa masukin juga. Nah, step pertama tinjau hukum satu termodinamikanya. Kalau untuk termodinamika ya gampangnya gini kan, I min W sama dengan delta U. Tadi kita butuhnya apa? Kita butuhnya kalor yang dilepas ke lingkungan. Berarti ya udah, kita spesifikin aja Q sama dengan delta U plus W. Tapi ingat prosesnya apa? V konstan. Kalau misalkan proses V konstan, tadi kan kita udah bahas ya sebelumnya. Yang ini. Kalau V konstan itu berarti isokorik yang ini. Berarti W-nya sama dengan 0. Udah, tinggal sisa delta U. Delta U itu apa? Ya U akhir dikurangi dengan U awal. Nah, U ini kan U besar ya, ekstensif. Kita perlu ubah ke yang intensif. Nah, ini kan U akhir itu berarti U setelah si katupnya dibuka. Berarti yang ini dong. Ya enggak? Nah, berarti kita udah menganggap sebagai satu kesatuan. Makanya di sini gue nulisnya adalah M total U2. Jadi itu ini M total itu kan disatuin semuanya, masanya. U2 itu berarti keseluruhannya itu. Energi dalam keseluruhannya gitu. Nah, terus dikurangi sama U awal. Nah, awalnya kan dia terpisah tuh antara A sama B. Makanya tinjau satu-satu.
sebelah sini ada MA, U1A, MB, U1B. Nah, berarti tugas kita selanjutnya adalah untuk mencari ya ini, variabel-variabel ini. Gimana cara carinya? Ya, udah dikasih clue juga sih sebenarnya sini kan gas ideal. Ya, berarti kita pakai persamaan gas ideal kan. Nah, di sini nih, persamaan gas ideal kan PV sama dengan MRT ya, kalau kita pakai V yang besar itu. Nah, ya udah berarti dapat MA-nya apa. Di situ dapat MB-nya juga apa. Nanti bisa kalian cek lagi ya. Kalau misalkan salah, tolong kabarin gua. Gua tadi belum ngecek ulang ini jawabannya benar apa enggak gitu. Terus kalau misalkan cari P2, berarti kan P2 itu adalah kondisi P ketika kondisinya udah disatuin gitu kan. Makanya sebelah sini jadi M total. R-nya pakai R-nya si hidrogen jangan lupa ya. Jangan sampai pakai R-nya si udara. P2-nya juga dikasih tahu 15 derajat Celcius tadi. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan kita pakainya gas ideal kasusnya, itu biasakan untuk mengubah suhunya itu ke dalam Kelvin dulu. Nah, kalau misalkan nggak begitu, kan R-nya kan satuannya kan per Kelvin gitu ya. Jadi nanti nggak bisa dioperasiin gitu. Kalau misalkan kalian nggak ubah per Kelvin gitu. Terus V totalnya, ya udah kalau V total kan ya dengan 0,5 tambah 0,5 aja gitu kan ya. Jadilah ini. Terus ada apa lagi yang kurang? Yang kurang adalah kedua tangki serta kalor yang dilepas ke lingkungan. Kalornya, Q-nya. Tadi kan kita udah dapat tuh P-nya. Sekarang Q-nya nih. M total U2 dikurangi MA U1A, MB, U1B. Nah, kita udah dapat nih M total, MA sama MB juga dapat. Tinggal U-nya sekarang. Nah, U-nya dapat dari mana gitu kan? Mungkin kalian juga udah, kalau nggak salah ada soal yang begini juga dari PR ya. Mirip-mirip dikit. Jadi, untuk cari U1A, U1B, dan U2A, itu bisa dapat sini nih. Kan kita dikasih tahu tuh T-nya. Kalau T-nya 20 derajat Celcius, berarti kalau kita ubah ke Kelvin, 293. Kenapa harus diubah ke Kelvin? Karena di tabel gas ideal itu isinya apa? Isinya Kelvin gitu. Di sini satuan si temperaturnya. Jadi ya udah kita ubah ke Kelvin. Terus ini kan nggak pas ya gitu. Ini kan 293 Kelvin. Tapi di sebelah sininya ya 290. Ya, gimana gitu cara kita buat dapetin ya? Ya kita interpolasiin aja gitu. Biar pada tahu kan caranya. Kurang lebihnya kita dapetnya kayak gini nih. Oh iya, gue juga perlu ngingetin bahwa ini kan satuannya gue pakainya kilojoule per kilogram. Sedangkan di sini tuh ya dikasihnya apa? Kilojoule per kilomol. Kan beda tuh. Berarti harus dikaliin sama apa? Sorry, bukan dikaliin ya. Dibagi dengan si MR-nya. Kenapa gitu? Kan kalau misalkan kalian punya kilojoule per kilomol, kalau kalian bagi sama si MR ini, kilogram per kilomol, jadinya apa? Ya kilojoule per kilogram sesuai dengan yang di request tadi kan sebelumnya. Gitu. Jadi nanti kalau kalian pakai tabel gas ideal, perhatiin satuannya. Soalnya hasilnya bakal sangat-sangat beda banget. Dan juga perhatiin di sini penulisan separated separate desimalnya itu dia pakainya titik ya. Jadi di sini tuh maksudnya tuh yang ini tuh 5.000 bukan 5,2 tapi 5.000. Kalau ini 2,016 yang ini. Ini tuh sebenarnya 5.000 gitu. Dah, tinggal dibagi nanti hasilnya dapat kayak ini. Kalau dapat ini ya tinggal kita substitusiin aja kan ke sini-sini, terus dapat selesai gitu. Nah, oh ya, ini sedikit review untuk yang kalor konstan. Jadi kalau kalian baca PPT yang dikasih Pak Nugraha itu, gue lupa PPT yang mana. Yang ini ya. Kalian kan mungkin kemarin ngerjain soal pakai CP, pakai CV lah atau apa, tapi ternyata salah gitu. Sebenarnya yang ngebuat salahnya itu karena ini nih, kalau kalian baca di bagian sini nih. Kalau kalian pakainya U dan H, itu tuh dapat itu paling akurat gitu. Tapi kalau kalian pakai CP atau CP, itu tuh kalian dapat itu sangat akurat. Jadi mungkin Panugraha ngesetnya itu dia dengan ketelitian yang sangat ya dengan toleransi yang sangat kecil gitu loh. Jadi makanya yang dapat itu yang ini aja gitu coba. Yang ini sedangkan kalian tadi dianggap benar gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan kalian pakai CP atau CP ini bakal mempermudah perhitungan kalian, benar-benar mempermudah banget. Soalnya ya tadi di sini.
Kalau kalian lihat, ya ini tinggal masukin aja gitu kan ya, CV-nya berapa, CV-nya berapa. Kenapa pakai CV? Karena ini kan proses tadi vape konstan, jadi pakainya CV kayak gitu. Terus ya udah tinggal dioperasi segala macam, dapat lah ini tuh. Kalau kalian lihat hasilnya sebenarnya masih oke-oke aja, cuma di 21,81 sama 21,937 kan. Ya beda 0,1 ya sih, ya sekitar 0,1-an kan. Ya mungkin di situnya kurang kurang bisa diterima jawaban segini gitu. Karena kemarin mungkin banyak disalahin gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada substansi murni R134. Kenapa bisa begitu? Karena di soalnya dikasih tahu. Oke. Jadi sebuah tangki kokoh yang tidak diketahui volumenya di sini, dibagi menjadi dua bagian oleh partisi. Jadi ada partisi di tengah-tengah. Oke. Satu sisi tangki berisi 0,01 meter pangkat yang kiri ini dengan refrigeran 134. Pada kondisi cair jenuh, terus P-nya 0,8 MPa. Jadi ingat ya, di sebelah kiri ini cair jenuh. Berarti nanti kita bakal pakai properti-properti yang F itu kalau di tabel. Sisi lainnya dalam keadaan vakum, berarti nggak ada apa-apa dong. Terus partisi kemudian dilepas. Jadi yang tadinya ngebagi dua bagian ini itu dilepas. Jadi kan bakal nyatu gitu ya. Dan refrigeran mengisi seluruh tangki. Jika keadaan akhir refrigeran adalah 20 derajat Celcius dan 400 kPa, tentukan volume tangki dan transfer kalori terjadi dengan lingkungan. Jadi katanya udah kasih tahu nih, jika keadaan akhirnya sekian. Terus gimana cara dapetin si volume tangki dan transfer kalori yang terjadi dengan lingkungan. Volume tangki yang di situ yang dimaksud tuh ini ya, yang udah digabung sama yang vakum ini. Kalau misalkan kalian jawabnya yang ini, ya ya ngapain juga disuruh tanya lagi gitu kan. Oke. Nah, langkah pertama biasa sistem, proses, substansi, asumsi, dan skemanya dibuat. Kayak gitu. Oke. Habis itu lanjut berdasarkan hukum satu termodinamika atau konservasi energi. Ini kan rumusnya I min W sama dengan delta U. Tapi ingat, karena di sini konstan lagi-lagi V-nya, maka bakal jadi I sama dengan delta U. Atau buat tulisnya langsung aja M U2 min U1. Gitu. Oke, aman ya habis ini. Terus ya udah, kita tinggal cari apa dong kalau gitu? Tinggal cari M, kalau M-nya belum dikasih, tapi M dikasih belum. Nah, M-nya belum. Oke, sip. Terus U2-nya yang perlu dicari sama U1-nya. Oke. Terus satu, kita cari U1-nya dulu gitu kan. Ya udah, kalau U1 ya kita tinjau kondisi satu, yang di mana dia fasenya cair jenuh gitu kan. Ya, sebenarnya U1 ya kalau kalian lihat tabel langsung aja sih dapat. Nih, UF. Kenapa UF? Karena cair jenuh ya, lagi-lagi. Gue coba cek tabel. Refrigeran. Yang ini kan. Tadi dia bilang 0,8. 0,8 itu di bagian ini kan. 0,8. Ya, suhunya yang pertama itu oke, nggak ada suhunya, bagus. Tapi cair jenuh ya, kenapa gua kesini? Temperatur, pressure, oke. Pressure-nya tadi dia bilang. Weight. Sebentar, 0,8 MPa tuh 800 ya. Ini, kita pakainya UF-nya. Ah, ya yang ini UF. 800. Nah, yang ini. 4,8. Terus ini kenapa gue nyari ini juga? Karena kan diminta juga kan volume tanknya di mana. Dan kita juga butuh M. Kan ingat ya, bahwa V1 itu sama dengan V besarnya dibagi sama M. Berarti ya kalau M sama dengan 1 besar bagi V1 yang kecil. Dapatlah ini 11,823. Nanti ini gunanya buat apa? Buat dimasukin ke sini. Dan juga buat nanti cari di bagian sini. Oke, ke sini aman ya. Kondisi cair jenuh. Terus yang kedua nih, kondisi yang superheated. Kenapa bisa superheated gitu? Ya, karena kan tadi bilang pas lagi digabungin, ternyata kondisinya itu adalah 20 derajat Celcius dan 400 kPa. Kalau kita cek, kondisinya 20 derajat Celcius, 400 kPa, itu 20 derajat Celcius ya.
10 Celsius nih. Wait, ya, benar ya. 20 derajat Celcius sama 400 kPa. Nah, ini kan di bawahnya ya. Berarti masuknya ke superheated gitu. Karena kan dia tidak tertekan gitu kan ya di bawahnya gitu. Kalau misalkan lebih dari ini, berarti kan dia kompres. Berarti kan masuknya kompres liquid. Kalau ini kan dia di bawahnya. Berarti kalau dibayangin partikel itu lebih mudah buat bergerak gitu loh. Gitu. Kalau partikel lebih mudah buat bergerak berarti kan kayak kayak sifatnya si gas itu kan. Oke, oke lanjut. Jadi nanti kita bakal pakai tabel superheated dengan propertinya T-nya 20 derajat Celcius dan P-nya 400 kPa gitu. P-nya superheated ya. Ya oke, pokoknya nanti kalian ngecek dapat tabel dari situ dapat nilai-nilainya. Superheated kan gampang ya ngeceknya. Cuma ada satu nilai itu doang. Dapat ini, nanti dapat V2-nya karena kan V2 yang diminta sebelumnya. Di mana V2 itu sama dengan M kali V2 kecil 0,64 gitu. Terus ya udah, ini juga dapat dong kalau gitu karena M-nya udah dapat, U2-nya udah dapat, U1 juga udah dapat. Jadi nanti dapat kayak gini. Oke, gitu. Terus kita ke tadi kan bagian yang kalor ini ya, yang hukum termodinamika. Sekarang gue pengen ngebahas yang bagian kerja bidang batas. Jadi di sini kalian bakal expect-nya itu bakal pakai rumus-rumus yang ini. Ini. Gue udah coba biar semuanya itu ada kasusnya gitu. Oke, yang pertama, sini kan bilang nih ada sebuah udara 3 kg udara pada 200 kPa dan 14 derajat Celcius dimasukkan dalam piston silinder. Terus udara kemudian dikompres ke tekanan 400 kPa. Berarti kan V-nya juga ngurang ya. Selama proses kalau ditransfer ke lingkungan sedemikian rupa sehingga temperatur udara dalam silinder konstan. Jadi di sini prosesnya T konstan. Substansinya tadi udara. Dianggap gas ideal dengan nilai R-nya sekian. Dari tabelnya ini, tabel yang awal-awal. Gue nggak apa nomor tabelnya. Oke, lanjut berdasarkan hukum fisikal energi. Ya, lagi-lagi namanya aja yang beda. Tapi ya begitu sama aja isinya. I min W sama dengan delta U. Ini kan. Tapi karena prosesnya konstan, maka delta U sama dengan 0. Coba kalian cek tabel delta U. Tabel delta U itu ya kalian cek aja segi kalau di gas ideal gitu. Itu kan dia nilainya kan untuk T yang segitu aja kan dengan U-nya sekian gitu. Misalkan T-nya kalau yang sebelumnya itu mah ya ini aja sih. Coba dikasih dia biar enggak gitu. Nah, ini dengan tes sekian ya U-nya udah segini aja gitu kan. Nah, di sini kan dia bilang T-nya sama. Ya udah dong berarti kalau gitu nggak ada perubahan U-nya. Berarti ya udah pure key-nya itu merupakan wait, ini kenapa jadi minus? Bisa plus ya? Ya, harusnya plus. Sorry. 200 200 ya negatif. Oke, udah benar. Ya udah, kita tinggal tinggal nyari I sama dengan plus W. W-nya kan yang tadi kan kalau misalkan untuk kasus T konstan kita pakainya rumus yang ini. Dapat dari mana? Dari sebelah sini. Gitu. Ya, tinggal dimasukkan aja, nanti dapat hasilnya. Gitu. Udah selesai gitu. Itu yang ini. Lanjut lagi nih. Sekarang yang ini. Tadi kan cuma satu proses ya. Cuma yaudah temperatur konstan. Sekarang gua kasih nih. Soalnya sampai ada satu, dua, tiga kali proses. Biar biar makin jago gitu kan. Semoga gitu. Nah, karena 1 kilogram air dimasukkan ke dalam perkakas silinder piston pada 100 derajat Celcius. Piston berada posisi penyangga bawah. Jadi ada penyangga bawah, ada penyangga atas gitu. Jadi ya udah pistonnya cuma minimal sekian volumenya yang bisa ditampung sama si silindernya dan maksimal sekian gitu bisa diatur gitu. Nah, terus
Di situ bilang, silinder dibatasi oleh penyangga atas jika piston tertahan pada posisi ini, maka volumenya menjadi 0,8/1. Jadi kalau misalkan sebelah sini nih, volume total yang ada dalam mesin itu jadi 0,8/1. Terus tekanan sebesar 200 kPa diperlukan untuk menahan piston. Kalian bayanginnya gini aja, piston ini tuh punya berat sedemikian sehingga dia tuh bakal bisa keangkat kalau misalkan tekanannya lebih dari 200 kPa. Jadi selama tekanannya masih di bawah 200 kPa, ya piston ini nggak bakal keangkat dong gitu. Tekanan yang mana? Tekanan ini maksudnya. Tekanan yang dalam ini tuh. Kalau nggak 200 kPa, ya dia nggak bakal keangkat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di proses yang awal itu kita harus menaikkan temperatur. Kita harus menaikkan P-nya dulu kan. Makanya nanti prosesnya kayak gini. Jadi P-nya harus dinaikin dulu sampai 200 kPa, baru setelah 200 kPa, betul ini salah ini garisnya. Oke. Lanjutkan, kalau 200 kPa baru dia bisa angkat gitu. Baru bisa berubah si volumenya gitu. Terus tadi kalau diberikan kepada air ini, ya anggap air dipanasin lah. Kalau kalian manasin air kan dia bakal naik gitu kan si volumenya, bakal apa sih? Meluap gitu kan kalau dibiarin. Nah, ini salah satunya juga. Terus pertanyaannya adalah berapa kalori yang ditransfer kepada air tersebut? Ya lagi-lagi kita cari Q. Ya udah kalau kita cari Q, ya pakai ini lagi gitu kan. Q min W sama dengan delta U, berarti Q sama dengan W plus delta U. Udah. Nah, ingat di sini kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngilangin delta U-nya, kalau nggak ngilangin W-nya. Sekarang ada semua nih gitu, komplit. Terus gimana? Ingat kalau misalkan yang W itu tergantung kepada lintasannya. Jadi kita harus tinjau prosesnya. Jadi kalau tadi kan ada 3 proses ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Berarti ya kita tinjau satu-satu gitu. Tapi kalau yang U ini kan dia apa ya? Berdasarkan fungsi keadaan gitu. Jadi ya udah kita tinggal tinjau keadaan akhirnya apa, keadaan awalnya apa. Kayak gitu. Udah, ya sekarang tugasnya ya kita cari nilai-nilai ini, W12 berapa, W23 berapa, W34 berapa, U4 berapa, dan U1 berapa. Cara carinya gimana? Ya udah, kalau W12 ya pasti didapatnya dari transisi antara kondisi 1 ke kondisi 2 gitu. Dan seterusnya. Ya udah, di sini gue coba ngelis beberapa ininya, beberapa properti yang diketahui dari soal. Ini ada M sama dengan 1 kilogram, kondisi 1 sekian gitu, gitu. Dibaca dulu mungkin. Oke. Gue balik lagi ke yang sebelah sini. Jadi prosesnya gini. Awalnya kan di sini dia naik tuh, terus dia naikin P-nya dulu sampai lebih dari 200 kPa. Oh, udah lebih dari 200 kPa dia bakal naik dong. Si pistonnya ini bakal naik sampai ke titik ini, ke penyangga atas. Nah, kalau udah sampai penyangga atas, apa yang terjadi? Dia bakal volumenya tetap karena kan udah di penyangga atas ya udah mentok gitu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi volumenya udah pas masuk di sebelah situ. Makanya pas lagi dia udah keangkat sebelah sini, ini pun udah keangkat nih ketiga, 3 ke 4 itu dia nggak ngerubah V. Jadi di sini harus perhatiin bahwa kalau di keadaan 1 ke 2 P-nya sama karena dia harus dinaikin dulu P-nya. Keadaan 2 ke 3 itu karena tadi di P-nya udah bisa melebihi 200, ya maka harus ada yang lain yang berubah. Yang berubah apa? Si V-nya. Nah, udah berubah V-nya, terus pas lagi udah nyampe penyangga atas, dia kan ketahan. Tapi harus tetap ada yang berubah karena dia dikasih kalor terus terusan gitu. Tapi harus ada yang berubah. Apa yang berubah? Ya udah yang lain gitu kan. Yang lain apa? Berarti P yang bisa berubah. Gitu. Berarti sebelah sini jadi P yang berubah. Oh ya, kalau kalian bingung, ini garis ini tuh apa? Garis ini tuh garis apa ya? Saturasi gitu. Jadi kalau misalkan dia ngelewatin titik ini, ya berarti dia udah berubah fasanya. Kalau yang di dalam kubah ini, berarti dia tuh fasanya campuran kayak gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Oke, ya udah. Kita udah tahu bahwa tadi V1 sama dengan V2 dan P3 sama dengan P2, terus P4 sama dengan V3. Terus juga dikasih tahu juga kalau nggak salah di soal, kalau diberikan kepada air sehingga air berada dalam keadaan uap jenuh. Jadi pas lagi kondisi keempat itu kita udah nge-expect bahwa dia tuh ya udah keadaannya uap jenuh. Jadi ya udah kita bakal pakai VG kalau di sini. Jadi nilai V4 sama dengan V3 sama dengan VG-nya gitu. VG di mana? Ya di di apa ya, di kondisinya dia sendiri itu. Oke. Jadi kita tinjau satu-satu, W12, W23 dan seterusnya. Akan dijawab W12. Tadi W12 grafiknya kayak gimana? Ini agak balik-balik ya.
V1 2 itu grafiknya adalah gini kan, V1 V2-nya konstan gitu. Kalau V1 V2 konstan, akibatnya apa? Kalau isohorik berarti 0. Udah 0, simpel itu. Terus akan ditinjau W23. Nah, W23 ini kan dia V-nya berubah ya. V-nya berubah, berarti gimana kalau V-nya berubah? Tapi P-nya konstan, ingat. P-nya konstan, berarti kita pakai yang ini dong. Ya udah, kita tinggal pakai rumus itu doang. Udah, oke, dapat 1,2 kilojoule. Lagi-lagi tolong cek ulang ini jawabannya. Kalau tuh salah ngitungnya. Terus akan dijawab W34. W34 kan tadi V-nya sama ya. Sama aja dong kayak yang 1 2. Berarti W-nya 0 juga. Terus sekarang udah dapat tuh W1 W2. Ya pokoknya sampai 4 tuh kita dapat. Tinggal tinjau si bagian U-nya. U4 berapa, U1 berapa. U4 itu kan M kali U4 yang kecilnya ya. Kalau U1 ya yang kali yang kecil juga. Nah, terus kita tahu bahwa kalau misalkan di U4, itu kan dia tadi keadaannya adalah di uap jenuh. Berarti kita bakal cari U di saat V-nya itu, VG-nya itu sekian. Gini. Kalau U1 ya kita harus cari dari dari apa? Ditinjau dari hal yang lain gitu. Ya, di sini gue memutuskan untuk cari U1 dulu. Nah, U1 ini kan dia tadi keadaannya kan campuran. Berarti kita harus perhitungkan si X-nya itu berapa. Gitu. Cara nyari X sudah pada tahu kan rumusnya? Oh, X itu didapat dari gua agak lupa, V min VF per VG min VF ya. Ya ini V-nya bisa diganti pakai U atau pakai H. Gitu. Nah, ini 0,5 dapat dari mana? Dapat dari dengan gue memasukkan nilai V yang didapat sebelumnya. Ini V yang ini. Ini salah. Harusnya. Ya gitu. Nah, nanti udah dapat, tadi tuh gue dapetin 0,4999 gitu. Udah gue taruh jadi 0,5. Tinggal dimasukkan UF-nya di tabel T1, T sama dengan T1. T1 tuh tadi itu berapa derajat Celcius, itu berapa ada di tabel harusnya. Ingat ini tuh air ya, air. Udah, langsung masukin, nanti dapat sekian. Terus nyari U4 sekarang problemnya. Dapat dari mana? Caranya adalah dengan menginterpolasi. Interpolasi dari apa? Kita kan cuma dapat data V4 doang kan sebelumnya. Kita tahu bahwa V4 itu sama dengan V3. Ya udah, dapat data ini, kita cari di tabel. Kita coba simulasiin kali. Air, water, ini water. Tadi suhunya berapa? Nggak ada suhunya, kita cuma dikasih tahu V4. Di sini oke deh. Nah, kita kan tadi dikasih itu 0,841 ya. Kita coba cari 0,841. 0,841. Sekitar sini kan berarti. Ya udah, nanti kita bakal interpolasi dua data ini sama dua data yang di UG-nya. Oke, gitu. Nanti harusnya dapat ini 4 ya. Ya udah, 4 udah dapat, U1 udah dapat, W-nya juga udah dapat, tinggal substitusiin segala macam jadi gitu. Oke. Kalau dari gua mungkin cukup sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal-soal yang barusan? Nanti bakal di-share juga kok catatannya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, mungkin karena eh, dirasa aman ya, bisa lanjut ke Wilbert mungkin. Oke. Sebelumnya soal gue kedengeran nggak ya? Oke. Recording in progress.
Oke, karena tadi Zazul udah ngejelasin soal-soal yang di teori, jadi mungkin aku di sini ngejelasin ini aja ya, kayak soal-soal yang di UAS, bukan UAS, ujian di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau nggak salah ini tuh soal bab tiganya 2014. Tapi kayak tiap tahunnya itu soalnya bakal kayak gini aja sih, antara piston atau enggak kayak dua bejana. Paling bedanya di substansi doang. Oke, mungkin aku langsung mulai aja. Jadi ini ada semacam piston, terus kayak atasnya itu ada kayak sebuah penampang gitu. Terus kayak ceritanya uap air ini didinginkan dan eh, kalornya berpindah gitu dari dalam keluar. Jadinya piston itu menurun sampai di titik ini. Jadi ditanya itu tekanan akhir piston silinder, kualitas uap, kerja yang dilakukan sistem, sama perpindahan kalor. Mungkin untuk pertama-tama kita gambar dulu ya, kayak diagramnya gitu. Kalau misalnya dari soalnya sendiri, ini ada tiga keadaan. Jadi yang pertama itu pas awal, keadaan satu, di mana keadaan satu itu P-nya 3 MPa, T1 nya itu 16,15 ditambah T1 kasih yang di tabel separated. Dan ini dapatnya sekitar 250 derajat Celcius. Terus ada keadaan dua. Keadaan dua itu di keadaan cair jenuh ketika dia menyentuh si batasnya itu. Jadi P2 itu sama dengan 3 MPa juga karena tekanannya tetap konstan selama dia ke dangkal gitu. Terus ada keadaan tiga. Jadi keadaan tiga itu basically dia kayak ditahan itu di eh, kayak penahan gitu. Jadi volumenya tetap tapi tekanannya naik gitu. Diketahui T3-nya itu 170 derajat Celcius. Nah, jadi mungkin untuk ngerjain soal ini biasanya kan ada ini ya, asumsi itu substansi dan proses ya. Mungkin aku skip aja ya, soalnya itu udah dijelasin jadwal juga tadi. Jadi aku mempersingkat aja. Jadi diketahui kalau misalnya di keadaan satu itu 3 MPa sama suhunya 250. Oke, anggap posisi satu tuh di sini. Karena dia menurun, jadi kan V-nya itu bakal menurun ya. Jadi mungkin eh, kita tarik garis ke kiri gitu. Ini jadi keadaan dua. Nah, setelah keadaan dua itu volumenya konstan. Nah, yang beda itu di tekanan. Tekanan itu bakal naik gitu. Oke. Jadi untuk yang A itu ditanya tekanan akhir piston silinder serta kualitas uap. Karena kita pengen tahu tekanan akhir, jadi kita langsung tinjau di keadaan 2 3 aja ya. Karena eh, keadaan akhirnya itu di 3 gitu. Karena kita tahu V2 itu sama dengan V3, jadi kita bisa tahu V kecil tiganya itu dari V2. Nah, V2 itu kita cek dari tabel A5. Karena kita tahu kalau misalnya pas di kondisi 2 itu dia tepat cara jenuh, jadi kita
bisa langsung ngambil VF. Kalau dicek di sekitar 3 MPa itu VF-nya 0,001217. Nah, karena kita nggak tahu keadaan 3 itu superheated atau campuran atau compressed liquid, jadi kita cek dulu keadaan 3-nya dari V3. Kan dikasih tahu ya, T3-nya itu 170 derajat Celcius. Jadi kita cek di tabel eh, VF di 170 derajat itu di 0,00. Hmm. Terus EG-nya itu 0,2426. Nah, setelah kita lihat nih, V3-nya di antara VF sama VG. Jadi bisa kita bilang keadaan akhirnya tuh di keadaan campuran gitu. Karena di keadaan campuran, jadi kita bisa cari X sesuai yang ditanya di soal. X itu rumusnya V3 min VF per VFG. VFG itu kemudian VG min VF. Nanti didapat sekitar 0,00043. Terus buat LNA itu ditanyakan tekanan akhir piston silinder. Nah, tekanan akhirnya itu kita tinggal cek aja di tekanan saturasinya. Tekanan saturasinya itu 792,18 derajat Celcius. Berarti kita udah dapat nih jawaban yang A. Terus yang B itu ditanya kerja yang dilakukan sistem. Nah, kerja yang dilakukan sistem itu berarti kalau misalnya diurai ya, W itu berarti W12 tambah W23. Nah, tapi kita tahu kalau misalnya di 23 itu tidak terjadi perubahan volume. Jadi W-nya bisa kita abaikan. Jadi W-nya itu kita ambil yang 12 aja. W12 itu ya P delta V gitu. Karena P-nya konstan. Karena kita nggak tahu nih V besar 2-nya sama V besar 1-nya itu. Tapi kita tahu dari keadaan itu kita bisa tahu nyari V besar sama V kecilnya. Jadi ini bisa kita urai jadi M dikali P dikali V kecil 2 di min V kecil 1. Nah, V2 kecil sama V1 kecilnya itu bisa kita cari dari informasi dari ini. Kalau V2 itu karena ini superheated ya. Jadi kayak tinggal dicek di tabel A6 di P3 MPa dan di T 250. Jadi dapat V1-nya itu di sekitar 0,07063. Terus V2-nya itu di cair jenuh. Kalau cair jenuh itu kita tinggal lihat di tabel A5 dan didapat 0,001217. Berarti tinggal kita masukkan W sama P delta V. Oh, untuk masanya sendiri dikasih tahu di soal itu 0,1 kilogram. Terus P-nya itu tadi konstan di 3 MPa. Ini aku ubah jadi KPA aja ya. Karena jawaban akhir kita bakal kilojoule gitu.
terus V2-1. Kalau dihitung ini dapatnya minus 20,8239. Oke, udah dapat nih yang poin B. Terus yang C itu perpindahan kalor sama proses berlangsung. Berarti kita tinggal pakai hukum termodinamika. Jadi Q min W itu sama dengan delta O. Q itu sama dengan delta O ditambah W. Delta O itu M dikali U3 min U1. Jadi literally kayak kita tinggal ninjau keadaan awal dan keadaan akhir. Untuk W-nya sendiri kan tadi udah kita cari ya. Nah, U1 ini sama kayak V1 yang tadi. Kita tinggal lihat tabel superheated. Didapat sekitar, kalau untuk U3-nya sendiri, kita udah tahu nih kayak pas di A itu kita dapat X, nilai X. X ini menyatakan bahwa kondisi kita itu di keadaan campuran itu. Jadi kita nyarinya pakai rumus UF ditambah X UFG. UF-nya itu di sekitar 718,2. X-nya itu tadi 0,0043. UFG-nya itu 1857,5. Ini dapat sekitar 718,99. Berarti tinggal kita masukkan nih ini 0,1 itu masa yang tadi. Dia U3 min U1 ditambah W. Dia ini dapat min 192,56. Terus W-nya itu yang tadi 20,8239. Terus tinggal dijumlahin jadinya dapatnya min 213,38 kilojoule. Terus untuk yang D itu sebenarnya grafiknya nggak jauh beda sama yang grafik TV. Palingan cuma dibalik doang. Oke. Mungkin aku lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya itu dia kayak kebalikan dari soal yang pertama gitu. Jadi kalau yang pertama itu tadi dia didinginkan, sekarang dia dipanaskan gitu. Jadi ditanya itu kalor yang ditransfer sama temperatur minimum lingkungan. Tapi untuk temperatur lingkungan itu mungkin sekarang masih belum diajarin, soalnya itu harus pakai entropi. Jadi ya kita cuma ngitung kalornya aja dulu sekarang. Sebenarnya stepnya mirip kayak yang tadi. Jadi awal tuh kita nyari kerja dulu sih. Mungkin baiknya kita gambar dulu ya. Sama kayak yang tadi. Ini contoh nih satu, karena dia expand dengan, kalau misalnya piston itu volume dia bertambah, P-nya itu tetap. Jadi tinggal digambar, ditarik garis lurus karena V-nya mengembang sampai di titik ini, V-nya tetap, tapi P-nya bertambah gitu. Dia ada tiga keadaan. Keadaan satu itu di campuran ya, soalnya dia dikasih tahu kualitas awal dengan P-nya itu sebesar 150 kPa.
Keadaan 2 itu juga sama 150 kPa karena dia tekanan konstan. Dan keadaan 3 itu dikasih tahu di soal em, transfer kalor ke steam masih berlangsung sampai tekanan mencapai 400 kPa. Berarti keadaan akhirnya itu 400 kPa. Oke. Mungkin awalnya kita nyari V1 dulu ya. V1 kecil. Karena kita tahu kalau misalnya kondisi yang awal itu dia campuran. Jadi V1 itu VF ditambah X VFG. VF-nya itu 0,001053 tambah X-nya itu tadi 3%, berarti 3 per 100 dikali VFG. VFG itu VF min VG, VG min VF maksudnya. VG-nya itu 1,1594 min VF. Kalau ini dihitung, dapatnya di sekitar 0,0358. By the way, ini VF sama VG-nya ini dicari dari tabel tabel A5 ya. Karena dikasih tahunya tekanan itu. Oke. Karena di soal yang sebelumnya itu dikasih tahu ini kan masa awal sama masa akhirnya kan sama. Cuman di soal yang ini nggak dikasih tahu masa. Jadi ada baiknya kita nyari masa gitu. Karena mau mau kita nyari eh, kerja atau kalor sama-sama membutuhkan masa gitu. Jadi kita cari masa dulu dari keadaan awal. Jadi masa itu V besar 1 dibagi V kecil 1. Nah, V besar satunya itu ini kan kayak asumsi dari ruangnya itu silinder gitu. Silinder itu berarti luas alas dikali tinggi kan. Luas alasnya itu seperempat VD kuadrat dikali tingginya itu H1 dibagi V1 yang kita dapat tadi. D-nya itu 10 cm. Jadi kalau dikuadratin jadinya 0,01. Terus H1-nya itu 1 cm. 0,01 dibagi 0,0358. Ini dapatnya di sekitar 2,19 kali 10-3 kilogram. Oke. Terus kita cari kondisi akhir gitu. Kondisi akhir itu kita cek dari V3 itu sebenarnya V3 besar dibagi M kecil. Nah, kenapa kita nyari V3? Karena kita tahu V3 akhirnya itu bakal stuck di H2 gitu. Jadi kayak V-nya itu nggak bakal nambah. Jadi V3 itu seperempat VD kuadrat dikali H2 dibagi M yang kita dapat tadi. H2-nya itu 30 cm. Ini didapat sekitar 1,076. Kita cek nih keadaan akhirnya dari tabel A5. VF-nya itu di 0,001084. Ini dari tabel A5 untuk tekanan
400 kPa. VG-nya juga sama, 0,46242. Nah, karena V3 itu lebih besar dari VG, lebih besar dari VF, jadinya keadaan kita jadi superheated gitu. Berarti keadaan akhir kita tuh superheated di tabel A6. Karena kita dapat yang V3-nya itu nggak ada di tabel A6 ya. Mungkin kita interpolasi aja untuk nyari U. Kalau misalnya di tabel tuh T-nya di antara 600 sama 700. Di P sama dengan 0,4 MPa. Interpolasi kayak biasa. Nanti dapatnya di sekitar 3409,11. Nah, kenapa kita nyari U3? Karena kita mau nyari ini energi dalam, delta U. Kan rumusnya Q min W sama dengan delta U. Terus kayak Q itu sama dengan delta U ditambah W. Nah, delta U-nya sama kayak tadi. Kita tinggal tinjau kondisi akhir dan awal. Jadi U3 min U1 ditambah W gitu. Nah, W-nya dari mana? W-nya itu tinggal ini aja, P delta V dari selisih H3, H2 sama H1. U1-nya itu kita cari dari keadaan awal. Kalau misalnya dia di tabel A5, U1-nya itu di sekitar, bentar. Oh, U1-nya itu dalam keadaan campuran ya. Berarti harus kita cari lagi. Berarti U1 sama dengan UF ditambah X U FG. Didapat sekitar 528,54 kilojoule per kilogram. Nah, karena kita udah dapat U3, U1, massa juga udah dapat. Massa U3, U1. Jadi bisa tinggal kita masukin ke rumus yang massanya itu 2,19 kali 10⁻³ U1-nya itu 528,54 tambah P kali delta V. Nah, P-nya itu kita nyari dari keadaan 1 sama 2. Karena keadaan 2, 3 itu tekanannya berubah, tapi V-nya konstan gitu. Jadi nggak ada kerja. Berarti ini W12. P-nya itu di 150 kPa. Delta V-nya. Oh, benar. Delta V-nya berarti A dikali delta H gitu. A-nya itu 1/4 V D kuadrat. Delta H-nya itu 29 cm.
Kalau misalnya dihitung, dapatnya 6,65 kilojoule. Jadi ini untuk yang nomor 2. Jadi kayak ini sama kayak yang nomor 1. Cuman grafiknya kebalik aja gitu. Yang pertama itu didinginkan, yang kedua itu dipanaskan. Oke. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung motong aja ya. Oke, ini soal ketiga. Ruang A terisi 5 liter udara, terus ruang B berisi air. Hmm, oke. Mungkin ini agak susah ya. Soalnya substansinya beda. Yang ini itu udara, yang ini tuh air. Terus ditandainya massa air, tekanan air, kualitas campuran, Reza, dan kalor. Oke. Untuk nyari massa air itu bisa kita cari dari V besar dibagi V kecil. VB besar dibagi VB kecil. VB kecil itu didapat dari tabel em, oh, keadaan uap jenuh pada 25 derajat Celcius. Berarti tabel keempat di uap jenuh, berarti VG. VB besarnya itu 350 guys 10-3 karena satuannya harus dalam meter kubik. Jadi VB-nya itu VG di 25 derajat itu di sekitar 43,34. Jadi dapatnya sekitar 8,076 kilogram bentar. Kali 10-3 kilogram. Berarti ini udah dapat massa air. Terus tekanan akhir itu sebenarnya dikasih tahu juga di soal. Jadi kayak kemudian pin ditarik sehingga piston bebas bergerak sampai kedua ruang mencapai kesetimbangan pada 25 derajat Celcius dan air berada pada fase campuran. 25 derajat Celcius dan air berada pada fase campuran. Berarti tekanan akhirnya itu di P saturated gitu. Di T dengan 25 derajat Celcius. Itu 3,1698 kPa. Berarti tekanan akhir juga udah diketahui. Terus kualitas campuran. Untuk nyari kualitas campuran yang akhir, kita harus tahu dulu keadaan akhirnya. Tapi karena kita nggak tahu ya, kayak di keadaan akhir itu properti-propertinya apa aja gitu. Jadi kita cari dari ruang A gitu. Ruang A itu gas ideal kan, udara. Kita cari dulu V totalnya. Karena V-nya kan nggak bakal berubah ya. V total itu VA tambah VB gitu. VA itu 5 liter tambah VB itu 350 liter. Jadinya 355 liter. Karena em, pistonnya ini ya bergerak sampai kesetimbangan. Jadinya P akhir dari udara juga sama gitu. Di 3,1698 kPa. Jadi kita tinggal manfaatkan rumus gas ideal aja sih. Jadi PA1 dikali VA1 dibagi MFT kemudian
VA2 VA2 dibagi MRT. Karena ini suhunya nggak pernah berubah ya, 25 derajat Celcius, jadinya bisa kita coret. R-nya juga bisa kita coret, karena massa juga nggak pernah berubah, juga bisa kita coret. Jadinya PV sama PV gitu. P awalnya itu di 100 kPa, terus V awalnya itu 5 liter, V akhir duanya itu belum diketahui, P akhirnya itu 3,1698. Nah, V akhirnya itu di 154,74 liter. Ini untuk yang V udara akhir. Nah, untuk nyari V air yang akhir, ya tinggal kita kurangin aja gitu. Dari V total. V totalnya itu tadi 355 liter. Jadinya didapat 197,26 liter. Terus karena ditanya kualitas campuran, berarti kita harus nyari V spesifik. V spesifik air yang akhir itu V besar dibagi massa massa air. V besarnya itu yang kita dapat tadi 197,26. Masalahnya itu dikasih tahu bentar. Oh, ini tadi udah kita cari masanya. Jadi 8,076 dikali 10 - 3 dibagi 10 - 3. Karena satuannya liter sama kilogram. Jadi dapat 24,426 kubik per kilogram. Berarti tinggal kita tarik X-nya. X-nya itu VA2 min VF dibagi VG min VF. Ini semua di keadaan T sama dengan 25 derajat Celcius. Berarti tinggal kita cek tabel A4. Didapat propertinya, terus kita hitung. Didapat sekitar 0,564. Berarti untuk kualitas campuran udah dapat. Terus sisa kerja dan transport. Kalau karena kita ninjaunya ini ya, eh, volume kontrolnya ini semua. Jadinya nggak ada perubahan volume itu. Sehingga W-nya 0. Jadi kita tinggal ngitung Q sama dengan delta U. Nah, delta U-nya itu dibagi jadi 2. Delta U dari airnya ditambah delta U dari udara. Karena nggak boleh kita gabungkan, soalnya substansinya beda gitu. Jadi harus kita cari satu persatu. Nah, kebetulan kalau di soal, suhunya itu tetap kan. Nah, karena suhu tetap, delta U udara itu jadi 0. Karena suhunya tetap gitu. Jadi kita tinggal ngitung delta U air. Dimana delta U air ini M dikali U2 min U1. U2 itu keadaan akhir, U1 itu keadaan awal air. U2 itu bisa kita cari dari X ini. Jadi U2 sama dengan UF ditambah X UFB. Jadinya 1403,49. Dan U1-nya itu bisa kita cari dari
keadaan uap jenuh pada 25 derajat Celcius. Jadi tinggal dimasukin angkanya. Masanya itu tadi 8,076. U2-nya itu 1403,49. U1-nya itu dilihat dari tabel uap jenuh. Tabel 25 derajat Celcius, berarti di tabel A4 dapat UG-nya itu 2409,1. Terus dihitung dapat min 8,121 kilojoule. Sebenarnya soal ini kayak tahap pengerjaan dipisah-pisah gitu sih. Jadi kayak kan kalau misalnya di soal-soal yang tadi tuh kita nyarinya ini ya, di satu fasa doang. Maksudnya di satu substansi doang. Kalau yang ini tuh variasi gitu, ada air dan ada udara. Oke. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak? Terkait 3 soal yang tadi. Ya, karena belum ada yang nanya, jadi mungkin aku lanjutin dulu. Jadi ini kasusnya tangki, kayak yang tadi, mirip. Cuman substansinya sama, sama-sama udara. Mungkin kita langsung lihat aja yang ditanya. Intinya tangkinya tuh dipanasin di bagian yang A. Tapi di sekeliling ini semuanya terisolasi gitu. Jadi nggak ada em, perubahan suhu dari luar selain dari yang ini doang. Nah, sedangkan di tengah ini ada macam piston. Nah, pistonnya ini dia bergerak ke kanan. Ditanya volume awal tangki A dan tangki B. Jadi di awal soal itu dikasih tahu kayak tangki kokonnya itu dibagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan piston. Dua-duanya berisi udara dengan berat masing-masing 1,5 kg. Dan keadaan awal juga sama di 260 Kelvin dan 300 kPa. Karena ini substansinya udara ya. Jadi bisa dicek syarat dari gas ideal. Tapi ini udah pasti gas ideal sih. Jadi bisa kita langsung asumsikan gas ideal karena dia jauh dari 5 MPa. Eh, berapa? 10 MPa kalau nggak salah. Jadi dari persamaan gas ideal kita bisa nyari tuh VA sama VB-nya. PVA sama dengan MART. Karena P-nya itu 300 kPa, terus VA-nya yang dicari, massa A-nya itu 1,5 kg, R-nya itu 0,287. Ini kalau nggak salah dari tabel tabel A2. Terus T-nya itu 260 Kelvin. Tinggal dihitung, terus dapat VA-nya itu 0,3731 meter kubik.
B. Di mana VA itu sebenarnya VB. Karena masa masa A tuh sama sama masa B, terus tekanannya juga sama, temperaturnya juga sama gitu. Jadi VA itu sama dengan VB. Oke, berarti yang A udah kita dapat jawabannya. Terus yang B itu berapa kerja bidang batas yang dilakukan udara pada tangki B. Nah, karena kita nggak tahu keadaan di tangki B gimana setelah dipanaskan, jadi kita tinjaunya dari tangki A gitu ya. Tangki A ini ada dua ini kan dua kerja kan. Yang pertama itu dari kerja si pemanasnya. Yang satu lagi itu kerja bidang batas deh. Kalau misalnya ditinjau di hukum termodinamika, Q min W sama delta U. Tapi dikasih tahu nih kayak em, terisolasi gitu. Jadinya Q-nya itu nol. Jadi min W itu sama dengan delta U. W itu sama dengan min delta U. Nah, W-nya ini karena ada ini ya, em, kerja listrik sama kerja bidang batas gitu. Sama dengan min delta U. Dimana delta U itu kan U2 min U1. Terus kalau negatifnya dikaliin ke dalam jadinya M U1 min U2. Jadi W bidang itu sama dengan M U1 min U2 dikurangi dengan W listrik. Kita udah dapat persamaannya. Jadi tinggal kita cari properti yang belum diketahui. Kalau untuk M sendiri kan udah dikasih tahu 1,5 kg. Tapi U1 sama U2-nya belum dikasih tahu nih. Tinggal kita cari aja sih sebenarnya. Jadi di itu, keadaan awal keadaan awal di A itu kan 260 K sama tekanannya 300 kP. Kalau misalnya dilihat di tabel yang udara, tabel A17 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu cuman T-nya doang gitu. Karena tekanan itu nggak terlalu berpengaruh di gas ideal. Jadi kayak di tabelnya itu kita cuman butuh informasi T-nya doang. Jadi di T 260 Kelvin kita dapat U1 185,45 kilojoule per kilogram. Terus keadaan akhir T-nya 360 Kelvin. Kalau kita cek nilai U2-nya itu 257,24 kilojoule per kilogram. Jadi tinggal kita masukin ke persamaan W bidangnya. W bidangnya itu M-nya itu 1,5 kilogram yang tadi. U1-nya itu 185,45 min U2-nya itu 257,24. W listriknya itu dikasih tahu di soal, yaitu 150 kilojoule. Jadi tinggal kita hitung, ini dapatnya ini min 42,315 kilojoule. Jadi W bidang ini yang di tengah. Oke, untuk yang bagian B itu kita udah dapat jawabannya. Terus yang bagian C ditanya temperatur akhir pada tangki B.
karena ini keadaan akhir dan kita tahu dari persamaan yang tadi min W itu sama dengan delta U, W sama dengan delta U. Nah, bedanya sama yang B ini kita tinjau di tangki A gitu. Kalau yang ini kita tinjau di tangki B. Jadi W-nya itu cuma satu doang karena di tangki B cuma ada satu W doang. Kalau di tangki A tuh ada dua W. Jadi W W dari bidang batas sama W dari listrik. Nah, delta U ini kita pakai rumus yang tadi gitu. M dikali U1 min U2. Karena negatifnya dikali masukkan. Nah, U1 U2-nya ini dari yang B gitu. Karena tadi kita tahu ya, keadaan awal yang A sama yang B itu sama. Jadi U1 U1 B itu sama dengan U1 di A. Nah, U1 di A itu tadi kita dapat yang ini kan, 185,45 kilojoule per kilogram. Berarti tinggal kita cari U2-nya doang. W bidang itu 42,315. Terus masanya itu tadi 1,5. U1-nya itu 185,45. U2-nya itu yang dicari karena kita pengen tahu kan temperatur akhir di tangki B. Jadi kita perlu tahu keadaan akhir di tangki B. Jadi kalau dihitung U2-nya itu 231,66 kilojoule per kilogram. Nah, udah dapat nih kayak U2-nya. Jadi tinggal kita cek di tabel yang tadi lagi, yang di tabel udara gitu. Kalau dicek di tabel udara, sebenarnya nggak ada yang mendekati yang nilainya U2. Jadi harus kita interpolasi lagi gitu. Tabel udara itu tadi di A17. A18. Benar nih, A17. Jadi kita interpolasi suhu. Kalau misalnya dilihat di tabel A17 itu yang mendekati di 298 sampai 300 Kelvin. Jadi tinggal ditanya. Jadi kayak interpolasi biasa aja sih untuk nyari T akhirnya. T akhir di B. Jadi di T298 tuh didapat U-nya itu 212,64. Terus yang 300 itu 214,07. Ini dapat T-nya 29. Oke. Berarti sisa yang volume akhir di tangki A dan tangki B. Untuk nyari volume, kita pakai yang tadi lagi gitu.
kita pakai persamaan gas ideal. Jadi PVA sama dengan MAR T. Oke. Nah, tapi ada dua properti kan yang nggak kita ketahui. VA itu kita nggak ketahui, P-nya juga kita nggak ketahui gitu. Jadi mungkin kita sedikit manipulasi. Jadi kayak kita nyari dulu PVA-nya itu berapa. Jadi kita tinggal nyari em, MA dikali R dikali PA gitu. Karena PA-nya itu dikasih tahu kan tadi 3 Kelvin. Nah, MA-nya itu 1,5, R-nya itu 0,287, TA-nya itu 360. Ini kalau dihitung dapat 154,98. Terus PVB-nya itu MB RT. Ini juga sama. Jadi kayak MB-nya itu 1,5, terus R-nya itu 0,287. TB-nya kita pakai yang tadi, yang dari jawaban C. Terus 9,4. Ini dapatnya di sekitar 128,89. Nah, jadi kita tambah semuanya. Karena kita nggak tahu kan P-nya itu berapa. Tapi yang pasti itu kita tahu P-nya itu sama. Karena si piston ini bakal nyesuaiin tekanan itu di kedua tangki. Jadi di titik setimbang itu P-nya bakal sama. Ini VA ditambah VB. Terus em, angka yang tadi kita cari ditambah di 283,87. Nah, VA tambah VB itu apa? VA tambah VB itu yang kita cari tadi di awal. VA itu 0,3731. Jadi tinggal dikali 2 doang karena VA itu sama dengan VB di awal. Jadi ini tuh V total. V totalnya itu 2 kali V awal gitu. Di mana V awal itu 0,3731. Jadi ini dapat P akhirnya itu 380,42 kPa. Nah, karena kita udah dapat nih P-nya, tinggal kita substitusi balik gitu. PVA kan tadi itu sebenarnya 154,98. PA itu tinggal angka yang ini dibagi P-nya. P-nya itu 380,42. Dapatnya di sekitar 0,4074. Terus VB-nya juga sama. VB-nya itu 128,89 dibagi 380,42. Dapatnya di sekitar 0,3388. Oke. Jadi untuk yang D itu udah dapat juga. Jadinya sisa yang E. Yang E itu tekanan akhir di tangki B. Nah, tekanan akhir itu kan sebenarnya tadi kita udah cari ya. Ini tuh PA sama dengan PB gitu. Jadi P akhirnya itu 380,42 kPa. Oke, mungkin aku lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nih. Jadi ini sama soalnya. Cuman gak ada gambarnya. Jadi mungkin aku gambar dulu.
Jadi tangki koko itu terdiri dari dua ruangan yang dipisahkan oleh sekat. Jadi ruang A itu di sebelah kiri, ruang B itu di sebelah kanan. Terus yang di kiri itu 200 kPa dan kualitasnya 0,8. Terus ruang B itu 2 MPa dan suhunya 400 derajat Celcius. Oke. Sebenarnya dari awal tuh udah bisa kita tebak sih. Yang A itu campuran keadaannya. Yang B itu superheated gitu. Karena ada di tabel superheated. Oke. Terus ditanya ini tekanan akhir tangki serta transfer kalor. Oke. Mungkin kita rumusin dulu ya. Transfer kalor itu kan Q min V sama dengan delta U. Nah, karena kita tinjau tangki secara keseluruhan, jadi nggak ada perubahan ini kan volume. Jadi W-nya 0 gitu. Jadi Q sama dengan delta U. Nah, karena dikasih tahu sekannya dicabut sehingga kedua air tercampur, jadi keadaan akhirnya itu jadi satu gitu. M total dari U akhir min em, keadaan awal itu kan ada dua. Jadi MA dikali UA min MB dikali UB gitu. Jadi kayak dipisah gitu. Oke. Jadi tinggal kita cari dari em, info-info yang diketahui di soal itu. Mungkin kita mulai dari kondisi A dulu ya. Kondisi A itu kita nyari PA. Kenapa kita nyari VA? Karena kita belum tahu ini kan massa. Jadi ya, massa itu kan V besar A dibagi V kecil A gitu. Jadi untuk itu kita nyari V kecil A. V kecil A itu VF ditambah X VFG. Terus VF-nya itu didapat dari ini 200 kPa. Jadi di tabel A5. X-nya itu 0,8. Terus VG-nya itu 0,88578. Setelah kita hitung, ini dapatnya 0,7088362. Terus kita nyari masa awal. VA-nya itu tadi dikasih tahu 1 meter kubik. Jadi 1/0,7. Ini dapatnya di sekitar 1,41 kilogram. Ini untuk massa A. Terus dibutuhin UA lagi kan. UA itu kita nyari dari cara yang sama itu, sama PF. Kita cari propertinya, terus dihitung, didapat 2124,18. Oke, untuk yang kondisi A udah kita tahu semua propertinya. Kita tinjau kondisi B. Em, kondisi B itu superheated. Oh, berarti kita nyari UB ini tuh tinggal dari tabel superheated gitu. Tabel A6 di 2 MPa di T sekitar 400 derajat Celcius didapat UB-nya itu 2945,9. Terus untuk V kecil B-nya itu 0,151122. Untuk MB-nya itu V besar B dibagi V kecil B. V besar B itu 1 meter kubik. Jadi didapat MB-nya itu
6,6129 kilogram. Nah, untuk kondisi B itu udah didapat juga eh, MB sama UB-nya. Sisa keadaan akhir. Keadaan akhir itu M total sama dengan MA ditambah MB. Jadinya ini 8,023 kilogram. Terus kita nyari V akhir. V akhir kecil untuk mengecek keadaan akhir kita. Apakah dia cair jenuh, apa uap jenuh, atau separate atau campuran. Kan kita nggak tahu. Jadi kita harus nyari dulu dari V kecil. V kecil itu V total dibagi M total. V total itu kan tadi yang A itu 1 meter kubik, yang B itu 1 meter kubik. Berarti V totalnya itu 2 meter kubik. M total itu 8,023. Ini dapatnya 0,2493. Terus kita cek keadaan akhirnya di tabel 4 gitu. Karena dikasih tahunya suhu kan. Suhu air itu 250. Di T250 VF-nya itu 0,001252. PG-nya itu 0,050085. Nah, karena V akhir lebih besar dari VG, jadinya keadaannya superheated. Jadi kita cek di tabel A6, kita cocokin aja di V akhirnya itu di sekitaran berapa pada suhu 250. Berarti kita tinggal geser-geser dari ininya doang, tekanannya doang. Dan kalau bisa dilihat, itu hasil V-nya itu di antara P1 MPa dan P0,8 MPa. Jadi tinggal kita interpolasi. Didapat U akhirnya itu 2711,9 kilojoule per kilogram. Ini dari hasil interpolasi 1 MPa sama 0,8 MPa. Berarti untuk keadaan akhir itu udah lengkap juga. Jadi U akhir itu udah diketahui, M total juga udah diketahui. Jadi tinggal dimasukin ke rumus yang awal. Yaitu M total U akhir min MA UA MB UB. M total itu 8,023, U akhir itu 2711,9, MA itu 1,41, UA-nya 2124,8, MB-nya 6,6129, UB-nya 2945,9. Kalau dihitung ini didapat min 718,46 kilojoule. Um, Paling itu sih eh, dari aku. Intinya kayak eh, tinggal per keadaan aja sih. Jadi kayak tinggal dicari masing-masing propertinya. Terus kayak em, kalau dari Trizazuli yang tadi kita cari yang ini dulu. Jadi kayak kita cek apa yang dibutuhin dulu, baru kita cari gitu satu persatu per kondisi gitu. Paling dari gue itu aja sih. Kalau dari Zul gimana Zul? Lu mau nambahin?
Ya mungkin dari Jazuli belum ada. Mungkin ada Ah, yang mau nanya dulu nggak kayak terkait soal atau ada yang mau ngajuin soal, bebas sih. Soalnya dari aku udah cukup sih. oke, udah kabar? Udah ya? Udah. Oke, oke, mungkin nanti uh, bisa kabarin ya ke teman-teman yang lain, barangkali mau lihat rekamannya, nanti bisa dilihat di YouTube Akdev. Terus sama nanti rekaman juga bakal kita share ya, berarti ya, di langsung aja nggak sih di itu grup Ayo Panas? Boleh. Kayak, oke. Oke. Mungkin ini deh, kalau misalkan mau tanya-tanya, gua atau Wilbert, kalau gua sih uh, saran aja ya, kalau bisa besok kita ya kayaknya. Biar, soalnya kita Senin juga ada ujian gitu, takutnya kalau Minggu kita terlalu fokus buat persiapan ya gitu, dan nggak kejawab pertanyaan kali ini gitu. Itu sih. Oh ya, sama, mereka udah kasih tau belum itu yang minggu depan bakal ada ujian lagi? Kenapa? Minggu depan mereka ada ujian lagi, kasih tau belum? Belum ya? Eh, nggak tahu sih. Kayak belum deh. Ya, ya, tadi sih gue barusan tanya ya tadi sore ke Pak Haris, tanya minggu depan bakal ada ujian lagi bab berikutnya. Jadi ya kalau misalkan ya GWS Mas. Kalau misalkan aku butuh tutorial lagi, tolong kabarinnya agak ini ya, agak agak jauh-jauh hari ya, gitu. Oke sih, kalau dari gue cukup. Mungkin nanti langsung di end aja kali ya. Cuman kan ada yang mau nanya nggak ini? Ya, format ujiannya kayak kayak kemarin kok, mirip banget. Oh iya, pokoknya tuh. Bakal gitu terus sampai ujian Ini 6. kayak bakal ada dan sama ini sih. Ada ini kan, ada semacam cheat sheet gitu kan. Aman kan harusnya? Oke, gimana ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, enggak, nanti kalau kalian sadar di Gimana soal tuh? Kayak nggak sebenarnya boleh ada, deh. ada ini kan, ada rumus-rumusnya gitu. Jadi harusnya rumus-rumus itu udah cukup sih buat bantu kalian ya di soal gitu loh. Terus gimana gimana? Oh ya, Mending gue belajar materi. mau konfirmasi ini. Kalian di kelas ada yang mana ya? Ada yang tahu nggak materinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau satu lanjut bab 5. Oh iya, nanti rekaman bakal dibagiin kok. Yang soal bab 4. Oke, oke. Harusnya segitu. Oke, aman sih. Oke, kita tunggu sampai 2107 kali ya. Barangkali dia mau tanya. Oke, mungkin gue asumsiin nggak ada yang tanyain ya. Kalau gitu, untuk tutorial hari ini dicukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Dan maaf apabila ada kesalahan dari kami. Ya, semangat untuk persiapan UTS-nya. Ya, gue izin live ya. Gue dadah.